أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi, yaitu tentang bahasa Arab. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan mengambil tema yaitu fi'lul madhi, atau cara menggunakan kata kerja lampau atau dalam bahasa Inggris past tense dalam penggunaannya berbahasa Arab. Baik. Namun sebelumnya mari kita mulai. Nabda ta'allumana fi hadha as-sabah bi qira'ati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada pembelajaran fi'lul madhi, maka alangkah lebih baiknya kita akan memberikan kosakata baru, yaitu tentang kata kerja. Taib yang pertama, mari kita baca bersama. Dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu, yang artinya adalah pergi. Sejenak, dalam memahami ataupun menghafal kata kerja dalam bahasa Arab, maka kita mengambil satu kesatuan, yaitu yang pertama di sini dhahaba, kemudian yadhhabu, yang artinya di sini past tense, sedangkan yang di akhir adalah present continuous tense, atau dalam bahasa Arabnya di sini dhahaba fi'lul madhi yang sudah lalu, yadhhabu ini fi'lul mudhari' yang sedang dikerjakan. Baik, kita ulangi lagi. Dhahaba yadhhabu artinya adalah pergi. Kedua, dakhala yadkhulu artinya adalah masuk. Dakhala artinya sudah masuk, yadkhulu sedang masuk. Baik, kita hafalkan ya. Selanjutnya, jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu, ya artinya adalah duduk. Kalau kita pecah, jalasa artinya sudah duduk, yajlisu sedang duduk. Selanjutnya, sami'a yasma'u, ya artinya adalah mendengar, ya. Sami'a sudah mendengar, yasma'u sedang mendengar. Terakhir, fahima yafhamu artinya paham. Baik. 5 kosakata yang berhubungan dengan kata kerja ini kita hafalkan terlebih dahulu sebagai bekal untuk memahami penggunaan past tense ataupun fi'lul madhi dalam bahasa Arab. Kita akan masuk contoh yang pertama, yaitu kata kerja yang lampau fi'lul madhi dengan subjek ana. Ana itu dalam bahasa Arab itu bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, kuncinya ana itu dalam penggunaan fi'lul madhi itu harus menggunakan kata ganti. Kata ganti dari ana maka itu diganti dengan tu. Tu itu kata ganti ana. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah kalimat sempurna menggunakan kosakata yang tadi sudah kita hafal. Baik, sebagai contoh, Dhahabtu ilal madrasati sabahan. Dhahabtu ilal madrasati sabahan artinya aku telah pergi. Nah, dhahaba tadi sudah ya. Tu itu kata ganti ana. Berarti dhahabtu aku telah pergi. Ilal madrasati sabahan, ke madrasah pada pagi hari. Kemudian dakhaltu ilal fasli fi sa'ati tsaminati. Kemudian dakhaltu aku telah masuk. Ya, dakhaltu aku telah masuk. Ilal fasli ke kelas. Fi sa'ah ats-tsaminati di jam 8. Oke. Kita ulangi.
Dhahabtu ilal madrasati sabahan. Aku telah pergi ke madrasah pagi hari. Thumma dakhaltu ilal madrasati fi sa'ati thaminati. Kemudian aku telah masuk ke kelas di jam 8. Thumma jalastu 'alal kursiyyi. Thumma, kemudian, jalastu, aku telah duduk, 'alal kursiyyi, di atas kursi. Thumma, kemudian, sami'tu kalamal ustadzi, aku telah mendengar kalamal ustadzi, ucapan dari guru. Wa fahimtu ad-darsa, dan aku telah paham pelajaran. Jadi dari 5 kosakata tadi kita akan melihat di sini contoh penggunaannya ketika subjeknya adalah ana, saya, ya, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Kita ulangi lagi. Silakan dilihat di warna merah. Ini tandanya adalah kata ganti untuk saya. Dhahabtu ilal madrasati sabahan, thumma dakhaltu ilal fasli fi sa'ati thaminati, thumma jalastu 'alal kursiyyi, thumma sami'tu kalamal ustadzi, wa fahimtu ad-darsa. Semua ditutup dengan tu, dan tu artinya adalah aku telah. Ya, aku telah. Kita lanjutkan bagaimana penggunaan untuk subjek yang lainnya. Sekarang kita masuk pada subjek anta, artinya kamu laki-laki. Nah, untuk rumusnya anta, maka kata gantinya adalah ta. Kata ganti adalah ta. Silakan dilihat di akhir kalimat anta, maka kata ganti anta, kamu laki-laki, adalah ta. Sebagai contoh, nah, masih kalimat yang sama, sekarang berubah menjadi ta. Dhahabta ilal madrasati sabahan. Kamu telah pergi ke madrasah pagi-pagi. Thumma dakhalta ilal fasli fi sa'ati thaminati. Kemudian kamu telah masuk ke kelas di jam 8. Thumma jalasta 'alal kursiyyi. Kemudian kamu telah duduk di atas kursi. Thumma sami'ta kalamal ustadzi. Kemudian kamu telah mendengar ucapan dari guru. Wa fahimta ad-darsa, dan kamu telah faham pelajaran. Jadi perubahannya, untuk menggunakan kata kerja yang lampau dan subjeknya anta, maka diubah menjadi ta. Dhahabta, dakhalta, jalasta, sami'ta, wa fahimta. Ya, fahimta. Baik. Sekarang lanjut contoh ke subjeknya yang lain. Kalau ini untuk kamu laki-laki, sekarang subjeknya adalah anti, kamu perempuan. Kuncinya atau rumusnya, lagi-lagi silakan dilihat akhir huruf, ya, anti berarti ti, ya, ti. Ti berarti adalah kata ganti untuk anti, sehingga nanti di akhir kata kerja harus diganti dengan ti. Sebagai contoh, kalimat yang sama, dhahabti. Ya. Kalau tadi ana bagaimana? Dhahabtu, benar. Kalau anta, kamu laki-laki, dhahabta. Sekarang kalau anti, dhahabti. Kita baca bersama, dhahabti ilal madrasati sabahan. Kamu perempuan telah pergi ke madrasah atau sekolah pagi-pagi. Thumma dakhalti ilal fasli fi sa'ati thaminati. Kemudian kamu perempuan telah masuk ke kelas di jam 8. Thumma jalasti 'alal kursiyyi. Kemudian kamu perempuan sudah duduk di atas kursi. Thumma sami'ti kalamal ustadzi. Kemudian kamu telah mendengar ucapan guru.
Wa fahimti ad-darsa, dan kamu perempuan sudah paham pelajaran. Baik, mudah sekali. Kita lanjutkan subjek yang berikutnya. Antum, ini sering kita dengar ya. Kalian. Kalian untuk laki-laki. Tapi ini bisa dipakai juga kalau di situ bercampur laki-laki dan perempuan, maka bisa diartikan antum, ya. Baik untuk khususnya ya, secara khusus ini untuk laki-laki. Tapi kalau dilihat di situ bercampur laki perempuan, maka cukup menggunakan antum juga bisa. Nah, antum lagi-lagi rumusnya adalah dilihat akhir hurufnya. Di sini antum, maka sebagai kata ganti adalah tum. Sebagai gantinya apa? Tum. Contohnya, Dhahabtum ilal madrasati sabahan. Kalian semua telah pergi ke sekolah pagi-pagi. Thumma dakhaltum ilal fasli fi sa'ati thaminati. Kemudian kalian semua telah masuk ke kelas di jam 8. Thumma jalastum 'alal kursiyyi. Kemudian kalian telah duduk di atas kursi. Thumma sami'tum kalamal ustadzi. Kemudian kalian telah mendengar ucapan guru. Wa fahimtum ad-darsa, dan kalian sudah paham pelajaran. Nah, ini sering kita dengar ya, fahimtum. Artinya pertanyaan, apakah sudah paham? Hal fahimtum? Fahimtum, kalian sudah paham. Baik. Contoh lainnya, subjek dengan kalimat nahnu. Nahnu itu diartikan kita atau kami, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Kuncinya apa? Nah, sini kalau nahnu kuncinya menggunakan na panjang ya, na. Ya. Sebagai contoh, dhahabna ilal madrasati sabahan. Kami telah pergi ke sekolah pagi-pagi. Thumma dakhalna ilal fasli fi sa'ati thaminati. Kami telah masuk ke kelas di jam 8. Thumma jalasna 'alal kursi. Kami telah duduk di atas kursi. Thumma sami'na kalamal ustadzi. Kemudian kami telah mendengar ucapan guru. Wa fahimna ad-darsa, dan kami telah paham pelajaran. Baik. Jadi, untuk kata kerja lampau, kuncinya adalah kita harus paham bagaimana kata ganti di masing-masing subjeknya. Ya. Baik. Kita akan rangkum sekarang. Coba kita lihat di sini rangkuman dari apa yang kita pelajari tadi. Di sini subjeknya. Ana, anta, anti, antuma, antum, antunna, nahnu. Ini kita tambahin ya. Di sini ada antuma, antunna. Baik. Yang artinya sudah kita lihat bersama di sini. Ana bisa saya, laki-laki perempuan. Anta berarti kamu laki-laki. Anti kamu perempuan. Antuma kalian berdua. Ya, bisa laki-laki ataupun kalian berdua perempuan. Antum kalian laki-laki, antunna kalian khusus untuk perempuan. Dan nahnu kita atau kami itu bisa untuk laki-laki ataupun perempuan. Tapi kita lihat zahaba di sini ya. Artinya adalah pergi. Kalau aku telah pergi, zahabatu. Aku berarti kan saya ya, sama ya. Saya telah pergi. Zahabtu. Kalau kamu laki-laki telah pergi, zahabta. Kalau kamu perempuan telah pergi, zahabati. Kalian berdua, terserah yang penting ada dua orang ya, laki-laki atau perempuan, telah pergi, zahabatuma. Kalau kalian semua laki-laki telah pergi, zahabatum. Kalau kalian khusus perempuan, zahabatunna, antunna, zahabatunna. Kalau kita sudah pergi, zahabana. Bisa dipahami ini ya? Atau langsung menghafalnya. Zahabtu, zahabta, zahabti, zahabtuma, zahabtum, zahabtunna, zahabana. Baik. Ini apa?
subjek yang umum dipakai dalam keseharian kita. Kuncinya bagaimana? Kuncinya kita lihatin di sini ya. Kecuali untuk ana dan nahnu, maka ngikutin huruf terakhirnya. Antunna dhabatunna, antum dhahabtu, antuma dhabatuma, anti dhati, anta dhabta. Nah, khusus untuk ana ini digunakan tu, sedangkan nahnu menggunakan na panjang. Contoh lainnya kita lihat di sini ya, dan sudah kita lihat perubahan subjeknya ya, kata ganti subjeknya. Dakhala maksudnya masuk menjadi aku telah masuk, dakhaltu, kamu telah masuk, dakhalta, kamu perempuan telah masuk, dakhalti. Kemudian selanjutnya dakhaltuma, dakhaltum, dakhaltunna, dakhalna. Sudah duduk, aku sudah duduk, jalastu. Kamu sudah duduk, jalasta. Kamu perempuan, jalasti. Kemudian jalastuma, jalastum, jalastunna, jalasna. Mendengar, aku telah mendengar, sami'tu. Jadi bahasa Arabnya, aku telah mendengar, sami'tu. Kamu telah mendengar, sami'ta. Kamu perempuan, sudah mendengar, sami'ti. Kamu berdua, sami'tuma. Kalian semua sudah mendengar, sami'tum. Kamu perempuan, ya kalian perempuan, sami'tunna. Kami sudah mendengar, sami'na. Yang sering kita temukan dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na. Nah, sami'na, kami telah mendengar. Kemudian paham. Aku sudah paham. Oh, fahimtu. Kamu sudah paham? Fahimta. Perempuan? Fahimti. Berdua? Fahimtuma. Kalian laki-laki? Fahimtum. Nah, kalian perempuan? Fahimtunna. Kami sudah paham? Fahimna. Tayyib, ini lebih mudah, sangat mudah. Dan kuncinya adalah kata ganti di akhir ini menyesuaikan huruf terakhir dari subjeknya, kecuali ana dan nahnu. Ana ganti tu, nahnu menjadi na. Baik, alhamdulillah. Ya, sangat mudah insyaallah ya. Jadi bagaimana? Sudah paham? Paham tuh? Ya, sudah paham ya? Baik. Nah, kalau sudah paham, kita akan berikan tugas ya. Untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian, maka kita akan berikan tugas, dan tugas bisa dilihat di file yang telah disediakan. Baik, kita tutup bersama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.